Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan jiwa, dan umur yang berkah kepada kita semua, terutama di usia emas ini. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Pernahkah kita merasa sudah berusaha hidup sehat, mengurangi gorengan, meninggalkan makanan ringan rajin jalan kaki, namun tubuh masih terasa lemah, bahkan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas? Itulah yang terjadi pada salah satu pasien saya, Bu Nana, seorang wanita penuh semangat di usia 63 tahun. Beliau datang ke ruang praktik saya dalam kondisi tubuh sangat lelah meskipun sudah menjaga pola makan dan rutin olahraga. Yang lebih mengejutkan, hasil tes menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya turun drastis hanya dalam waktu 3 bulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin makanan yang terlihat sehat justru bisa merusak ginjal kita? Insya Allah, hari ini saya akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu kesehatan lansia lainnya. Bu Nana adalah sosok yang sangat saya hormati. Di usianya yang ke-63, beliau memutuskan untuk memperbaiki gaya hidupnya secara menyeluruh. Beliau mulai meninggalkan gorengan, tidak lagi menyentuh keripik kemasan, dan menggantinya dengan camilan yang menurutnya lebih sehat, kacang mete. Bu dokter, katanya, saat berkonsultasi, saya sudah nggak makan gorengan lagi, sekarang ngemilnya mete. Lebih alami dan sehat kan? Saya tersenyum mendengar niat baik itu. Tapi ketika saya bertanya, berapa sering ibu makan kacang mete? Jawabannya membuat saya terdiam sejenak. Ternyata hampir 1 kilogram setiap minggu. Awalnya Bu Nana merasa tubuhnya lebih ringan dan energik. Namun setelah 3-4 minggu, keluhan mulai muncul. Tubuhnya sering terasa sangat lelah, bahkan setelah tidur malam yang cukup. Kepala sering berat jantung berdebar tanpa sebab dan napas kadang terasa pendek. Sudah minum kopi, sudah jalan kaki setiap pagi, tapi rasa lelah itu tak kunjung hilang. Beliau mengira itu hanyalah efek dari usia. Tapi kekhawatirannya semakin besar ketika ia merasa sulit berkonsentrasi dan mulai sering terbangun malam untuk buang air kecil. Akhirnya, Bu Nana memutuskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasil medical check-up membuat beliau menangis. Fungsi ginjalnya tinggal 25%. Padahal 6 bulan sebelumnya fungsinya masih di atas 90%. Kenapa bisa begini? Dok, tanyanya dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca. Saya tahu. Itu bukan hanya pertanyaan dari Bu Nana, tapi dari hati ribuan lansia yang ingin hidup sehat, namun tanpa sadar justru melukai tubuhnya sendiri karena informasi yang setengah matang. Sebagai dokter yang sudah 15 tahun mendampingi pasien lansia, saya tahu ini bukan kasus satu-satunya. Banyak orang berpikir bahwa semua makanan alami itu aman, tapi nyatanya ketika dikonsumsi berlebihan dan tanpa keseimbangan, makanan sehat pun bisa menjadi racun bagi tubuh, terutama bagi ginjal yang halus dan sensitif. Setelah hasil pemeriksaan Bu Nana, keluar saya dan tim medis segera melakukan evaluasi menyeluruh. Kami memeriksa tekanan darahnya normal. Tidak ada riwayat diabetes, tidak ada tanda infeksi, tidak ada batu ginjal, tidak muntah, tidak demam, dan tidak ada pembengkakan pada tubuh. Bahkan jantungnya pun tidak menunjukkan kelainan. Namun, saat hasil pemeriksaan urinnya kami analisis, barulah semuanya menjadi jelas. Tingkat kristal kalsium oksalat sangat tinggi. Dari sinilah kami menyadari bahwa Bu Nana mengalami kondisi medis yang jarang disadari banyak orang
nefrokalsinosis. Ini adalah kondisi di mana kristal oksalat menumpuk di dalam jaringan ginjal dan perlahan-lahan menghancurkan fungsinya dari dalam tanpa rasa sakit, tanpa gejala khas seperti batu ginjal. Berbeda dengan batu ginjal yang menyumbat saluran kemih dan menimbulkan nyeri hebat, nefrokalsinosis bekerja diam-diam. Ia tidak menyebabkan nyeri buang air kecil, tidak membuat urin keruh atau berdarah. Tapi perlahan-lahan ia merusak jaringan penyaring yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan racun dalam tubuh kita. Lalu dari mana datangnya oksalat ini? Jawabannya adalah dari makanan yang dikonsumsi secara berlebihan. Kacang mete seperti yang dikonsumsi Bu Nana adalah salah satu makanan yang sangat tinggi oksalat. Jika dikonsumsi dalam jumlah kecil, sekitar 10-18 butir per hari, masih tergolong aman bagi orang sehat. Tapi, ketika dimakan hampir 1 kilogram seminggu, oksalat yang masuk ke tubuh menjadi sangat banyak. Masalahnya tidak berhenti di situ. Tubuh kita memerlukan kalsium untuk membantu mengikat oksalat di usus agar bisa dikeluarkan bersama feses. Tapi, Bu Nana menjalani pola makan vegan yang sangat ketat. Beliau tidak mengonsumsi susu yogurt atau keju. Kekurangan kalsium menyebabkan oksalat tidak terikat, lalu diserap ke dalam darah, dan akhirnya disaring oleh ginjal. Tanpa cukup cairan, oksalat tersebut mengendap membentuk kristal dan merusak ginjal secara perlahan. 3 faktor utama yang menyebabkan kerusakan ginjal Bu Nana begitu cepat adalah konsumsi oksalat tinggi dari mete, kekurangan kalsium karena pola makan vegan, kurang minum air putih, dan sayangnya banyak orang lansia tidak menyadari bahaya ini karena tidak ada rasa sakit di awal. Kerusakan ginjal tidak selalu datang dengan gejala keras, ia mengendap dalam diam, dan tiba-tiba kita kehilangan fungsi yang sangat penting bagi hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Salah satu hal paling berbahaya dari kerusakan ginjal adalah ia datang secara diam-diam. Tidak menimbulkan nyeri seperti sakit gigi, tidak membuat demam seperti flu. Bahkan banyak orang masih bisa buang air kecil seperti biasa sehingga merasa semuanya baik-baik saja. Begitu pula dengan Bu Nana. Beliau tidak mengalami keluhan seperti bengkak kaki, nyeri pinggang, atau demam. Namun, ada satu gejala kecil yang mulai mengganggunya sejak beberapa minggu sebelum pemeriksaan nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Awalnya Bu Nana hanya bangun 2-3 kali setiap malam untuk ke kamar mandi. Beliau mengira itu hal biasa, namanya juga udah tua wajarlah katanya sambil tersenyum. Tapi kenyataannya nokturia bukanlah bagian normal dari proses penuaan. Ginjal yang sehat akan memperlambat produksi urin saat malam hari agar tubuh bisa beristirahat penuh. Tapi ketika jaringan penyaringnya mulai rusak ginjal, kehilangan kemampuan ini. Akibatnya, urin terus diproduksi, bahkan saat tidur membuat kita sering terbangun. Dampak dari nokturia bukan sekadar gangguan tidur. Tubuh menjadi sulit mencapai fase tidur dalam yang dibutuhkan untuk perbaikan sel. Lansia menjadi lemas cepat lelah dan kurang fokus di pagi hari. Tekanan darah bisa naik karena kurang tidur kronis. Dan yang paling berbahaya, risiko jatuh meningkat. Banyak lansia tergelincir saat pergi ke kamar mandi dalam kondisi gelap dan mengantuk. Selain itu, sering buang air di malam hari juga bisa menyebabkan dehidrasi kronis. Tubuh kehilangan cairan lebih banyak saat malam, sementara di siang hari banyak lansia lupa atau malas minum air putih. Siklus ini memperburuk fungsi ginjal dan semakin banyak oksalat yang tidak bisa terbuang dengan baik. Dalam praktik saya, jika ada pasien lansia
yang mengeluh sering buang air malam, saya selalu curiga ada masalah pada ginjal. Sayangnya, banyak yang baru menyadarinya ketika fungsi ginjal mereka sudah turun lebih dari 50%. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kecil seperti nokturia. Karena bisa jadi, itulah cara lembut tubuh kita meminta pertolongan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, meskipun kerusakan ginjal seperti yang dialami Bu Nana tidak bisa dipulihkan sepenuhnya, bukan berarti semuanya sudah terlambat. Insya Allah, kita masih bisa menjaga fungsi ginjal yang tersisa, dan bagi yang belum mengalami kerusakan pencegahan jauh lebih utama. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai dari langkah-langkah paling sederhana yang seringkali kita abaikan. 1. Minum air putih yang cukup air adalah sahabat ginjal kita. Setiap hari, ginjal menyaring sekitar 50 galon darah dan membuang racun melalui urin. Jika tubuh kekurangan cairan racun dan oksalat, tidak bisa larut dan akan mengendap membentuk kristal berbahaya. Saran saya, minum minimal 8 gelas 2 liter air putih setiap hari. Bagi menjadi beberapa waktu, pagi, siang, sore, malam. Perhatikan warna urin. Jika terlalu kuning pekat, itu tanda kurang minum. 2. Batasi konsumsi makanan tinggi oksalat. Banyak makanan yang sehat tetapi tinggi oksalat. Bukan berarti kita harus menghindarinya sepenuhnya, tapi kita perlu bijak dalam jumlah dan frekuensi. Makanan tinggi oksalat meliputi kacang mete almond, bayam ubi ungu coklat hitam, teh hitam bit saran, konsumsi aman. Kacang mete cukup 10-18 butir per hari. Hindari makan dalam jumlah besar dalam satu waktu. Jangan konsumsi makanan tinggi oksalat bersamaan tanpa pendamping kalsium. 3. Kombinasikan dengan makanan sumber kalsium. Inilah yang sering terlupa. Kalsium di saluran cerna akan mengikat oksalat sehingga tidak masuk ke ginjal. Pilihan untuk non-vegan, susu sapi. Yogurt keju rendah garam untuk vegan atau vegetarian. Tahu and tempe susu, kedelai fortifikasi, sayur hijau rendah oksalat seperti brokoli. Dalam Islam keseimbangan sangat ditekankan. Sehat bukan berarti ekstrim. Jangan terlalu takut pada lemak atau protein hewani sampai tubuh kita kekurangan zat penting. 4. Aktif bergerak dan berjemur. Aktivitas fisik membantu sirkulasi darah termasuk ke ginjal. Cahaya matahari juga membantu penyerapan kalsium. Saran untuk lansia, jalan kaki 10-15 menit pagi dan sore. Senam ringan di rumah, duduk pun boleh. Berjemur 10-15 menit antara jam 7-9 pagi, tidak perlu olahraga berat. Yang penting konsisten dan sesuai kemampuan. 5. Istirahat yang cukup dan perbaiki tidur malam. Banyak pasien lansia menganggap tidur malam terganggu itu hal biasa. Tapi, seperti kisah Bu Nana nokturia, bisa menjadi gejala awal kerusakan ginjal. Saran saya, jangan tunda tidur terlalu malam. Hindari minum banyak air 1-2 jam sebelum tidur. Periksa fungsi ginjal jika terbangun 2 kali semalam secara rutin. Ciptakan suasana kamar yang tenang, gelap, dan sejuk. Tidur malam adalah waktu tubuh memperbaiki sel-sel termasuk sel ginjal. 6. Hidup dengan ilmu, bukan tren. Banyak orang ikut-ikutan makan makanan super karena viral tanpa tahu apakah sesuai dengan kondisi tubuhnya. Mete itu sehat, tapi tidak untuk dikonsumsi 1 kilo balom seminggu tanpa imbangan gizi. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita, makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. QS Al-A'raf 31, Nabi juga mengajarkan hidup seimbang, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk udara. Bapak dan Ibu, menjaga ginjal bukan hanya soal makanan atau obat, tapi juga soal pola pikir rasa syukur dan tanggung jawab
terhadap tubuh yang Allah titipkan. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Selama lebih dari 15 tahun, saya mendampingi ribuan lansia dari berbagai pelosok Indonesia, dari kota besar sampai desa terpencil, dari yang memiliki alat kesehatan canggih hingga yang hanya mengandalkan jamu dan doa. Dari semua pengalaman itu, saya belajar satu hal penting. Tubuh lansia adalah tubuh yang bijak, tapi juga sangat halus. Ia tidak langsung berteriak ketika terluka. Ia tidak menunjukkan gejala yang mencolok saat disakiti. Tapi ia memberi tanda. Tanda-tanda itu bisa berupa rasa lelah yang tak biasa mata, yang sering terbangun tengah malam karena ingin buang air kecil, atau napas yang terasa lebih berat saat pagi hari. Sayangnya, banyak dari kita terbiasa mengabaikan tanda-tanda kecil itu. Sering kita anggap wajar karena usia, padahal tubuh sedang berbisik meminta perhatian. Kasus Bu Nana bukanlah satu-satunya. Saya terlalu sering mendengar pasien berkata, "Saya cuma makan makanan sehat kok Bu Dokter." Tapi saat ditanya lebih dalam, ternyata yang dikonsumsi hanyalah satu jenis makanan yang sama setiap hari, tanpa variasi, tanpa keseimbangan, dan tanpa ilmu. Satu jenis makanan, meskipun alami, jika dimakan berlebihan dan terus-menerus bisa berubah menjadi racun bagi tubuh kita. Inilah tantangan zaman sekarang. Kita dibanjiri informasi, tapi tidak semua informasi cocok untuk tubuh kita, apalagi tubuh lansia yang lebih rentan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memulai kebiasaan baru. Jangan hanya ikut tren, tapi pahami ilmunya. Jangan hanya ikut orang lain, tapi dengarkan tubuh sendiri. Jangan hanya menghindari yang jahat, tapi juga bijak dengan yang kelihatannya baik. Kesehatan bukan hanya soal mengganti camilan dari gorengan menjadi kacang. Kesehatan adalah soal keseimbangan kesadaran dan kasih sayang terhadap tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Jangan menunggu sakit baru sadar. Jangan menunggu ginjal rusak baru mencari solusi. Hari ini, mari kita mulai dengan perubahan kecil yang konsisten, penuh ilmu, dan penuh cinta. Karena tubuh kita adalah amanah dari Allah, dan menjaga amanah adalah bentuk syukur yang paling nyata. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah mendengar kisah Bu Nana dan pelajaran yang dapat kita ambil darinya, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Apa satu hal kecil yang bisa kita ubah hari ini untuk menjaga ginjal kita? Mungkin mulai dengan minum air putih lebih teratur. Mungkin dengan mengurangi porsi kacang yang berlebihan. Atau cukup dengan tidur lebih awal agar tubuh mendapatkan haknya untuk istirahat dan memulihkan diri. Ingatlah, hidup sehat bukanlah hasil dari satu keputusan besar yang diambil sekali seumur hidup, tapi justru berasal dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari dengan kesadaran ilmu dan rasa cinta pada diri sendiri. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi. Dokter bukan hanya untuk orang sakit, tapi untuk semua yang ingin menjaga nikmat sehat sebelum terlambat. Jika video atau tulisan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan menekan lonceng notifikasi. Dan bagikan kepada keluarga atau teman lansia lainnya. Siapa tahu, satu klik dari Bapak dan Ibu hari ini bisa menyelamatkan ginjal seseorang esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga ginjal tidur dan keseimbangan hidup kita di usia yang penuh berkah ini.